Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita kirimkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para nabi dan rasul, demikian juga para auliya sholihin, para ulama, khususnya kepada guru-guru kita. Kita juga kirimkan Al-Fatihah kepada kerabat kita, terlebih khusus lagi kepada semua yang telah berwakaf dan berinfak dan mengurus pondok pesantren Subdatul Usrar Nahdlatul Ulama Kota Parepare. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ila hazin ya sya'ila ilahum walana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita tentang adab seorang santri yang harus dimiliki. Kalau di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan poin yang kedua ini, asani ayah sunan niyata. Jadi yang pertama kemarin saya sudah jelaskan bahwa santri itu harus memperbaiki niatnya di thalabil ilmi ketika dia ingin menuntut ilmu. Nah, apa niatnya itu? Yang paling pertama dan yang utama, dia yaqsida bihi wajhallahi, yaitu niatnya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa di dalam kitab ini itu adalah wajhallahi. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa puncak nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba nanti di hari kemudian yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niatnya yang pertama, ya, adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita insyaallah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua niatnya adalah wal amala bihi. Ya, bagaimana kita seorang santri ya dengan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh itu diamalkan secara perlahan-lahan. Ya, ini yang paling penting juga. Jangan sampai ya banyak ilmunya tetapi ternyata tidak ada prakteknya. Banyak ilmu tapi tidak ada prakteknya. Jadi mudah-mudahan ya para santri pondok pesantren Subdatul Asrar ini ya berniat mudah-mudahan dengan ilmu yang telah diperolehnya itu diniatkan untuk diamalkan, diniatkan untuk dipraktekkan. Nah, yang ketiga ini anak-anakku, niatnya itu adalah wa ihya'a asy-syari'ati, yaitu bagaimana seorang santri itu menghidupkan syariah. Nah, ini yang saya jelaskan lagi. Jadi pada pertemuan ini poin ketiga dari niat yang harus dimiliki oleh seorang santri, bagaimana seorang santri itu
niatannya adalah menghidupkan syariah. Nah, apa sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan menghidupkan syariah itu, ya? Anak-anakku, ihya ini berasal dari kata ya hayyung, ya. Hayyung itu artinya hidup, ya, hidup. Jadi berasal dari kata haya, hayyung, ya. Haya ini artinya hidup. Nah, oleh karena itu kira-kira apa yang bisa kita pahami dengan makna menghidupkan? Nah, kira-kira gimana itu? Ada yang bisa berikan penjelasan. Apa maknanya menghidupkan? Menghidupkan. Jadi ya, kalau umpamanya menghidupkan sesuatu yang kira-kira sebelumnya mati, ya, kemudian kalau dihidupkan berarti ya sesudah dihidupkan menjadi hidup. Ya, kalau umpamanya lampu dihidupkan, ya, ini bahasa kita ya, bahasa di Bugis. Padahal itu kan dinyalakan, ya. Kalau kita dihidupkan, berarti awalnya itu sesuatu lampu itu mati kemudian dihidupkan. Nah, kalau hidup itu apa nunya itu, keuntungannya kalau hidup? Kalau umpamanya makhluk hidup itu hidup, apa? Bisa bergerak, ya, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa kalau manusia itu hidup bisa berkarya, ya, bisa berdagang kalau pedagang, bisa mengajar kalau dia sebagai seorang guru, ya, dan sebagainya. Itu namanya menghidupkan. Nah, tetapi yang jadi soal di sini itu bukan menghidupkan sesuatu seperti tumbuh-tumbuhan dihidupkan, ya, ataukah binatang itu dihidupkan. Ya, saya kira tidak seperti itu, ya. Karena otoritas kita atau kemampuan kita untuk menghidupkan sesuatu itu hanya Allah, ya, Subhanahu wa taala. Kita tidak punya otoritas, ya, maksudnya kita tidak punya kemampuan untuk menghidupkan. Yang punya kemampuan untuk menghidupkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tetapi ya, oleh Syekh Hasyim Asy'ari di sini salah satu niat yang harus dimiliki oleh santri itu harus menghidupkan. Tetapi apa yang dihidupkan? Syariah. Ya, syariah. Syariah dalam bahasa kita itu, ya, yang dimaksud dengan syariah itu syariah itu berasal dari kata syara'ah, ya. Syara'ah. Syara'ah itu artinya jalan menuju sumber air, ya. Jadi syara'ah itu artinya jalan menuju sumber air. Kalau begitu Islam itu, ya, di dalam Islam ada disebut dengan syariatul Islam. Nah, gimana itu syariatul Islam? Nah, maksudnya itu bahwa dengan syariah, ya, dengan syariah Islam yang kita miliki atau yang dimiliki oleh umat Islam itu, maka itu menjadi sumber kehidupan bagi umat Islam. Sama ketika umpamanya air, ya, itu menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ya, tumbuh-tumbuhan butuh air, binatang butuh air, apalagi manusia butuh air. Nah, demikian juga dalam agama kita itu, ya, umat Islam itu menjadi hidup karena syariah Islam. Jadi kita ini umat Islam sesungguhnya seandainya tidak ada syariah Islam, maka kita itu laksana orang mati saja. Tidak ada gunanya. Hidup seperti binatang seandainya tidak ada syariah Islam. Karena di dalam syariat Islam lah ini, ya, kita bisa memahami bahwa tujuan hidup, ya, manusia itu, utamanya umat Islam di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk apa manusia itu mengabdi kepada Allah? Sesungguhnya bukan untuk Allah, ya, tetapi untuk manusia sendiri. Semakin seseorang itu menjadi hamba yang baik, sesungguhnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau anak-anakku di sini menjadi santri yang baik, ya, mengikuti syariah Islam dengan baik, sesungguhnya itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri sendiri. Nah, itulah sebabnya, ya, setelah para santri itu memperbaiki niatnya, yang pertama adalah untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah, kemudian yang kedua diniatkan supaya ilmu yang telah dipelajari, ya, itu diamalkan. Maka yang ketiga adalah bagaimana kita menghidupkan syariah, ya, bagaimana kita menghidupkan syariah. Oleh sebab itu para ulama kita, ya, bahwa yang dimaksudkan syariah itu adalah keseluruhan, ya, yang terkait dengan akidah Islam. Jadi seluruh yang terkait dengan akidah atau keyakinan umat Islam itu masuk dalam yang disebut dengan syariah Islam. Jadi kalau umpamanya saki atau paki mempelajari akidah Islam sebagaimana yang kita pelajari di salah satu kitab yang ada di sini, ya, Aqidatul Awam, yang diajarkan oleh Dr. K. Haji Muhyiddin itu, ya, itu membahas tentang sifat-sifat Allah, ya. Artinya seorang santri itu menjadi santri harus betul-betul mengetahui dengan baik sifat-sifat Allah itu. Jangan sampai seorang santri itu dia mengaku dirinya sebagai santri, ya, tetapi dia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana sifat-sifat Allah, ya, dan seterusnya. Nah, itu anak-anakku semua, ya. Jadi niatnya yang kedua bagi seorang santri itu supaya dia menghidupkan syariah itu. Nah, menghidupkan syariah itu salah satunya adalah memperbaiki akidahnya, memperbaiki akidah namanya, ya, memperbaiki akidah. Nanti insya Allah secara pelan-pelan para santri itu akan tahu bagaimana caranya memperbaiki akidah. Dan yang kedua, memperbaiki akhlak. Jadi kalau seorang santri telah berupaya memperbaiki akhlaknya, ya, itu sudah dimasukkan itu dengan menghidupkan syariah. Bagaimana tutur katanya diperbaiki, bagaimana akhlaknya terhadap gurunya, pada ustaznya, akhlaknya terhadap teman-temannya, akhlaknya terhadap orang lain, akhlaknya terhadap orang tua, terhadap masyarakat, ya, masyarakat secara umum. Nah, itu semua ketika seorang santri berupaya memperbaiki semua itu, maka itu yang dimaksud dengan menghidupkan. Jadi kalau umpamanya para santri telah berupaya memperbaiki komunikasinya, ya, tutur katanya itu, maka itu sudah termasuk menghidupkan syariah. Termasuk di dalamnya adalah, ya, nanti suatu saat, ya, setelah dipelajari kita lalu belajar di sini, maka insya Allah kita akan pelajari bagaimana caranya bermuamalah. Bermuamalah itu salah satunya adalah bagaimana caranya bisnis di dalam Islam, ya, bisnis selesai Islam. Jadi Islam itu ada aturan-aturan bisnisnya, ya, tidak semua bisnis yang terjadi di luar, ya, di masyarakat, yang dilakukan di masyarakat itu sesuai dengan syariah. Nah, di pesantren insya Allah itu akan dipelajari juga terkait dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang terkait dengan bisnis di dalam Islam. Nah, itu, ya, dan seterusnya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini begini, ya, bahwa yang namanya syariat Islam itu adalah keseluruhan yang terkait dengan
aturan-aturan ya yang mengatur umat Islam ya, baik yang terkait dengan ya bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini beribadah, maupun yang terkait dengan bagaimana berhubungan dengan manusia. Jadi ada dua ini ya. Hablum minallah dan hablum minannas ya. Kalau ini diperbaiki ya, diperbaiki dan sesuai dengan aturan-aturan di dalam agama Islam, maka itu yang disebut dengan menghidupkan syariah. Nah, nanti kita akan menjelaskan secara sederhana ya bahwa di dalam agama Islam itu agama kita ini adalah agama yang sempurna ya. Agama Islam itu tidak hanya mempelajari masalah ibadah saja ya. Sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya ya, ataukah hanya mempelajari masalah surga dan neraka. Tidak ya. Di dalam Islam itu komplit ya, sangat sempurna sekali. Nah, sempurna ya. Dalam agama Islam nanti insya Allah kita akan, para santri itu akan mempelajari bagaimana fikih siasat ya. Ada namanya fikih siasat, fikih politik, bagaimana fikih muamalah ya, fikih tentang bisnis ya. Bagaimana fikih daulah ya, bernegara ada juga ya. Malah ada namanya fikih bi'ah. Fikih bi'ah itu fikih atau pembahasan yang terkait dengan lingkungan hidup. Jadi Islam itu sangat sempurna sekali. Jadi aturan-aturan dalam Islam itu sangat sempurna, sangat detail sekali ya, dan seterusnya. Di dalam surah Al-Jasiyah ya, ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri ya fattabi'ha." Kemudian aku jadikan, kata Allah ini, kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan-peraturan dari urusan agama itu ya, maka ikutilah syariat itu. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, setelah Allah menciptakan, membuat aturan-aturan sedemikian rupa, kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan aturan-aturan itu, maka kita diperintahkan untuk mengikuti aturan-aturan itu ya. Dan itulah sebabnya ya, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya itu di haji wada ya. Haji wada itu adalah haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada satu ayat yang turun di situ, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya, kata Allah, pada hari ini saya telah menyempurnakan bagimu dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atasmu ya nikmati, nikmat yang berasal dariku. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan saya rida ya, saya rida, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menjadi agamamu. Nah, inilah ayat yang terakhir turun ya di Mekah ya, ketika Rasulullah itu melaksanakan haji perpisahan ya bersama sahabat-sahabatnya. Ada keterangan dari para mufassirin itu mengatakan bahwa sesudah ayat ini turun itu hanya 81 hari lagi Nabi meninggal dunia ya. 81 hari lagi Nabi meninggal dunia setelah ayat ini turun ya. Apa sebabnya? Karena ayat ini telah berbicara, menyampaikan kepada Nabi bahwa agamamu telah sempurna. Nah, kalau begitu agama telah sempurna, ya sesudah itu kan tidak ada lagi tugasnya Nabi, tidak ada lagi tugasnya, selesai dia tugasnya. Nah, itulah sebabnya ketika ayat ini turun, itu sahabat Rasulullah ya, Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menangis
ya, sekeras-kerasnya, sejadi-jadinya. Ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, wahai Abu Bakar, apa sebabnya yang membuat kamu menangis begitu sedemikian rupa? Tangisanmu itu sangat keras sekali. Ya, menurut keterangan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, bahwa Abu Bakar paham sekali ayat ini, ya. Dia mengerti sekali ayat ini, bahwa sesungguhnya ayat itu adalah isyarat bagi kita semua bahwa kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang dia pahami, ya. Itu menjadi isyarat bahwa itu akan menjadi umur Nabi kita Muhammad SAW ketika turun ayat itu tidak lama lagi. Dan itu betul, ya, betul. 81 hari sesudah ayat ini turun, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu meninggal dunia. Apa sebabnya? Karena telah sempurna agamanya. Nah, kalau sudah sempurna itu berarti ya selesai. Kalau sudah sempurna itu berarti tidak ada lagi, ya. Mengapa umpamanya para santri masih ada di sini? Saya masih ada di sini. Masih ada tugas, ya. Masih ada tugas yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada tugas berarti insyaallah itu masih panjang umur. Ya, masih ada kesempatan untuk beraktivitas. Ya, kalau masih ada tugas. Kalau pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala itu menarik peranan-peranan kita, tugas-tugas kita itu dengan berbagai macam cara, ya. Umpamanya dengan tua, ketika dia sudah tua. Kalau tua itu berarti peranannya sudah mulai berkurang. Ya, berarti itu tugasnya manusia itu sebagai khalifah itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Ya, kira-kira gitu, ya. Ataukah sakit? Ada orang yang sakit itu sebenarnya sudah peringatan dari Allah, ya, bahwa ketika sakit itu dan sakitnya menahun bertahun-tahun itu berarti, apalagi menjelang di usia tuanya, ya, matuatoni malah satoni, nah berarti itu sudah peringatan. Artinya tugas kemanusiaannya itu, tugas sosialnya itu sudah mulai berkurang, ya. Tetapi tidak berarti bahwa tugas penyembahannya kepada Allah itu juga berakhir, ya. Nah, tugas penyembahan kepada Allah itu nanti berakhir ketika ketika meninggal dunia. Nah, anak-anakku, jadi ini sudah 3, ya, yang kita pelajari. Niatnya ini apa yang pertama tadi? Niatnya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, berniat supaya ilmu yang telah kita pelajari itu diamalkan. Nah, yang ketiga ini adalah menghidupkan syariah, ya. Menghidupkan syariah itu ya perbaiki akidahnya, ya, perbaiki akhlaknya, perbaiki hubungannya dengan orang lain, ya, berdagang dengan cara Islam, itu sudah menghidupkan syariah, ya. Berinfak, bersedekah, berwakaf, ya, berkata-kata baik dan sebagainya, itu sudah menghidupkan syariah. Jadi orang yang menghidupkan syariah itu, ya, dengar ini, ya. Orang yang menghidupkan syariah itu berarti seluruh aktivitas hidupnya itu sesuai dengan syariah. Wah, luar biasa, ya. Mulai bangun tidur sesuai dengan syariah, ya, dia baca doa. Keluar masuk di kamar mandi baca doa. Keluar dari kamar mandi baca doa. Itu sesuai dengan syariah itu, ya. Kemudian ketika berpakaian baca doa, mendahulukan lengan kanan dari lengan kiri, itu syariah. Jadi begitu, ya. Jadi kalau umpamanya kita mempraktikkan seluruh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW secara pelan-pelan, maka sesungguhnya itu kita sudah menghidupkan syariah, gitu, ya. Itu namanya menghidupkan syariah itu. Keluar dari rumah baca doa, masuk ke masjid baca doa, keluar dari masjid baca doa, ya, di dalam masjid memperbanyak sholat sunnah, zikir, mengaji, itu sudah saya menghidupkan syariah. Santri seperti santri lah sekarang ini. Jadi yang namanya menghidupkan syariah itu dia adalah santri-santri, ya, seperti yang anak-anak lakukan sehari-hari itu. Seperti itu gambarannya itu, ya. Hanya saja kalau di sini
kehidupan para santri itu baru sebatas kehidupan belum sempurna total lah kira-kira ya, karena belum berbisnis ya, belum berhubungan dengan orang lain secara umum. Tetapi ya apa yang ada di sini ini sebenarnya sudah gambaran masa depanmu ke depan, bahwa nanti ya setelah kamu jadi santri dewasa itu kamu akan bertetangga dengan siapa ya, bertetangga dengan siapa. Jadi kalau umpamanya sekarang ini kamu gagal berkomunikasi, berhubungan baik dengan teman-temanmu, begitu juga nanti itu kalau tidak berubah. Pokoknya selama kamu di pondok ini selalu mencobi-cobi, sampai tua itu mencobi-cobi terus. Ya, sampai tua itu mencobi-cobi terus. Begitu itu. Jadi sekarang ini kesempatan kita itu memperbaiki semuanya lah ya, selama kita ada di pondok ini. Nah, anak-anakku, apa sebabnya? Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi kalau umpamanya teman-temannya terganggu gara-gara keberadaan kita, berarti kita itu menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi teman. Jadi kalau umpamanya Imam Bonjolo selalu mengganggu temannya, tidur temannya naganggu, makan naganggu, berarti Imam Bonjolo itu menjadi cobaan bagi temannya. Jadi cobaan itu berarti temannya itu harus bersabar. Tetapi kan akibatnya apa? Banyak yang tidak senang ya. Orang yang selalu mengganggu itu banyak tidak senang dan sebagainya. Nah, kalau banyak tidak senang itu ya palisut kolem. Ini coba kita lihat ya, saya mau ambil satu contoh ya. Contoh tentang ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah ajaran yang sangat sempurna. Ya, tentang ajaran silaturahmi. Tahu yang namanya silaturahmi? Silaturahmi itu menjalin hubungan dengan baik ya, dengan siapa saja ya, dengan dasar kasih sayang. Itu namanya silaturahmi ya, seperti santri dalam di sini ya, saling membantu ya. Mengapa umpamanya Parel senang membantu Saki ya, karena Parel itu merasa sayang kepada Saki. Nah, jadi mengapa umpamanya Parel setiap subuh kasih bangun Saki ya, karena sayang. Nah, ya itu anunya ya, dasar-dasar itu sehingga ya orang berhubungan dengan sesama dengan orang lain itu dasarnya adalah kasih sayang. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Jadi silah itu menyambung, rahmi kasih sayang ya. Jadi kalau ada orang berkomunikasi, berhubungan, berteman ya dengan orang lain ya, kalau dengan dasar kasih sayang itu, maka insya Allah itu tidak akan mengganggu itu. Kalau dia berbisnis kemudian dengan dasar kasih sayang, pasti dia tidak akan membodoh-bodohi pelanggannya. Ya. Kalau ada pedagang kemudian dia bodoh-bodohi pelanggannya, itu berarti ya dia tidak memberikan kasih sayang kepada pelanggannya. Nah itu ya. Jadi silaturahmi itu ya, mengapa penting, ini salah satu ajaran Nabi kita ya, yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, bahwa salah satu cara menghidupkan syariat Islam itu adalah dengan menjaga silaturahmi. Kata Rasulullah itu dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man sarrahu ayyusatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya ya, wa ayyun sa'alahu fi azarihi, kemudian dipanjangkan usianya, apa yang harus dilakukan kata Rasulullah? Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia memperbaiki silaturahminya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kalau mau rezekinya banyak, rezekinya dilapangkan oleh Allah, perbaiki silaturahmi. Kalau mau panjang umurnya, ya, perbaiki silaturahmi.
Nah, nanti saya mau sampaikan beberapa contoh ya. Bahwa dengan silaturahmi itu bisa memperpanjang usia, memperpanjang umur. Ada satu daerah di Amerika itu ya, itu diceritakan di media, di surat kabar online itu. Nama daerah itu namanya Roseto, ya, di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ada seorang dokter yang datang ke sana itu, ya, dia heran terhadap masyarakat yang ada di Roseto itu. Apa sebabnya? Rata-rata masyarakat Roseto tidak ada yang meninggal dunia di bawah 50 tahun. Coba. Maksudnya jarang orang meninggal dunia di sana itu di Roseto itu gara-gara penyakit. Ya, di bawah usia berapa tadi? 50 tahun. 50 tahun. Jarang. Artinya meninggalnya itu rata-rata di atas 65 tahun. Sampai mana umurnya? Itu di daerah Roseto ya. Itu di Amerika. Ini diceritakan. Ini dokter yang datang ke sana heran. Apa sebabnya ini masyarakat di sini panjang-panjang semua umurnya? Sehat-sehat semua. Diteliti makanannya. Nah makanannya babi. Senang makan babi. Senang makan lemak, daging, apa dan sebagainya. Dokter itu namanya Stewart Wolf. Dia dokter ini, dokter. Itu dia teliti, itu dia pelajari. Stewart Wolf ini dia teliti itu. Apa sebabnya masyarakat ini panjang semua umurnya ini? Diteliti. Pola makannya dulu dilihat. Ya, ternyata apa? Mereka semua tukang makan. Ya, bahkan makanannya itu yang berlemak. Nah kalau yang berlemak itu kan teorinya semua orang yang stroke itu gara-gara apa? Kolesterol. Apa sebabnya dia kolesterol? Suka makan ya makanan yang berlemak, daging, apalagi ikan yang berlemak kan ikan juga ada yang berlemak, ikan yang berlemak, minyak-minyaknya. Nah, ini tadi sang dokter ini namanya Stewart Wolf ini itu meneliti itu masyarakat apa tadi namanya? Roseto dia teliti itu. Ternyata pola makannya sangat tidak sehat lah kira-kira ya. Sangat tidak sehat. Mestinya kayak dia konsumsi sayur-sayuran. Ya. Orang juga di sana tidak suka olahraga, ya. Tidak suka olahraga. Minumannya ya senang mengkonsumsi minuman keras. Kalau kita di sini senang mengkonsumsi balok. Ya, kalau di sana itu kan bir, ya. Senang mengkonsumsi bir. Senang juga apa? Merokok. Merokok juga. Merokoknya juga keras itu orang di Roseto itu ya. Nah, ternyata usut demi usut ya, apa rahasianya masyarakatnya Roseto itu bisa panjang-panjang umurnya? Ternyata apa? Silaturahminya yang dahsyat. Ya, silaturahminya yang hebat. Ya. Apa ciri-cirinya itu? Senang mereka senang silaturahmi. Begitu ketemu di jalan saling menyapa dan cerita lama-lama. Ya. Pokoknya siapa Farel dengan Saki ketemu di jalan. Itu tidak langsung apa namanya? Tidak langsung begitu saja halo. Nah, dia baku sapa dan tinggal cerita berlama-lama. Ya, orang yang selalu cerita berlama-lama itu biar di jalan apa itu berarti orang yang silaturahminya bagus. Tapi kalau begitu ketemu halo. Begitulah halo selesai atau macis langsung pisah. Nah, orang itu apa? Tidak betah bersilaturahmi. Nah itu ceritanya dunia itu ya. Dan yang kedua, mereka sering kumpul sama-sama, makan sama-sama, saling mengundang apa dan sebagainya. Nah itu satu bukti bahwa kalau mau panjang umur, makanan itu bukan hal yang penting dijaga. Ya, kalau mau panjang umur, yang penting dijaga adalah silaturahmi. Nah di dalam agama kita itu Nabi sudah menyampaikan tadi ya,
man sarrahu, siapa yang ingin ya ayyub satalahu fi rizqihi, ya dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi azarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Nah, karena itu anak-anakku, ya salah satu cara untuk menghidupkan syariah itu adalah salah satunya adalah silaturahmi. Ya, jadi kalau Imam Bonjol umpamanya mau panjang umurnya, banyak rezekinya, perbanyak silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Apa iya toh? Saya mau tanya dulu. Apa betul dengan memperbanyak silaturahmi rezeki ini bisa bertambah? Apa betul kira-kira? Bisa. Bisa bertambah rezeki itu kalau bisa lapang rezeki kalau bagus silaturahmi. Bisa. Contohnya pondok ini. Coba pondok kita ini. Seandainya tidak bagus silaturahminya, ya para pengelola pondok ini, umpamanya saya sebagai pimpinan pondok itu dimusuhi oleh orang banyak, mana mungkin umpamanya ada orang yang mau menyumbang di sini, toh? Mana mungkin? Ustaz Sadiq umpamanya ya kemana-mana dia mempromosikan karena banyak silaturahmi, ya banyak yang menyumbang di sini. Ya datanglah di Tajuk salah satunya, setiap minggu dia bawa ikannya tak 2 kali 3 kali, coba. Gara-gara apa? Silaturahmi itu. Silaturahmi. Coba dengan silaturahmi ternyata anak santri bisa makan. Ya. Dengan silaturahmi itu bisa beli tanah wakaf. Karena mungkin umpamanya orang itu mau berwakaf kalau dia tidak kenal kita. Ya, tidak kenal pengelolanya. Nah, itu satu bukti ya. Satu bukti. Nah, kira-kira begitulah nanti anak-anak semua ya, bahwa dengan silaturahmi itu insya Allah bisa apa tadi? Apa tujuannya silaturahmi? Melapangkan rezeki dulu yang pertama ya. Yang kedua memanjangkan umur. Ya. Jadi kalau umpamanya di sini mau umurnya panjang-panjang semua, perbaiki saja silaturahmi. Kalau banyak silaturahmi itu, ya suatu saat nanti setelah kamu dewasa ya, kalau kamu rajin pergi mengunjungi rumahnya temanmu, ya, kamu duduk di sana 1 jam, 2 jam di terasnya temanmu, kira-kira kalau kamu pulang, bagaimana perasaanmu kalau pulang? Senang, pasti senang. Apa sebabnya? Kurang minum kopi, kurang mana sanggar, ya, kurang cawa-cawa. Kalau sudah ketawa-ketawa itu berarti penyakit hilang penyakit itu. Kalau ada orang yang jarang ketawa, penyakitnya banyak itu. Siapa di sini yang jarang ketawa? Cepat tua itu dan cepat mati. Ya memang tuh. Kalau ada santri malas ketawa, ya, malas senyum, rata-rata ciri-ciri itu pendek umurnya. Ya, ciri-ciri pendek umurnya. Apa sebabnya? Orang yang jarang ketawa, jarang senyum itu orang stres itu. Terlalu banyak berpikir. Seperti Cama umpamanya ya. Cama biar digelit tidak ketawa juga. Hati-hati tuh cuma pendek itu umurmu. Jadi harus banyak senyum ya, banyak ketawa supaya apa? Supaya insya Allah orang yang banyak senyum, banyak ketawa itu ya penyakitnya hilang. Kalau penyakitnya hilang itu ya, insya Allah panjang umurnya itu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan memperbanyak silaturahmi ya. Jadi begitu kira-kira anakku semuanya. Itu baru satu contoh ya, ternyata menghidupkan syariah itu banyak sekali manfaatnya. Bagaimana kalau semua itu syariat agama kita itu dihidupkan? Wah, saya yakin itu semakin banyak perintah, anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap diri kita, ya maka insya Allah itu akan semakin orang itu dekat dengan manusia, ya, dan orang itu dekat dengan Allah. Ya.
Kan ini yang menyusahkan ya. Mengapa orang susah kira-kira? Salah satu jawabannya, mengapa ada banyak orang susah itu karena dia jauh dari teman-temannya. Ya. Orang yang kurang banyak sahabatnya itu berarti orang yang kurang silaturahminya. Orang yang kurang silaturahminya itu ya persoalan-persoalan sedikit itu bisa menjadi besar. Ya. Anu cek ini, ya, anu cek ini mereka persoalan cek ini menjadi besar. Apa sebabnya? Karena jarang ketawa, jarang senyum-senyum, apalagi jarang minum kopi, jarang minum sanggara, ya, sanggara pelah, ya, kopi pelah, sanggara pelah, nah gini, sanggara pepe, nyapa, kayak Tony cuy-cuy lah. Saya kira demikian anak dia. Jadi apa tadi niatnya yang ketiga? Apa? Menghidupkan syariat, ya. Jadi insya Allah nanti anak-anakku semua ini di sini kita di pondok ini kita mempraktekkan ini ya, menghidupkan syariat, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa, ya, saling menjaga teman-temannya, ya, teman-temannya, barang-barangnya teman-temannya kalau ada yang tergeletak di tanah, pungut itu, ya, pungut itu. Kalau ada sarungnya jatuh dari tempat jemuran, pungut itu, jangan dilihat-lihati. Kalau perlu pergi cuci-cuci sedikit, ya, bersihkan terus masjid, ya, jangan dibiarkan masjid ada tai ayam tidak dibati-bati, ya, apa tai ayam tidak dibati-bati, ayam masuk di masjid berak kemudian tidak dibati-bati, kenapa bisa begitu? Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghaib jami'il khairat fil hayati wa badal maut. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarak. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fahmal ulama'in. Allahumma ya Allah ya mujibal as-sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mu'minin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.